Haleluya. Seperti janji saya saudara di ibadah kenaikan Kristus, saya menyampaikan bahwa di minggu ini saya akan khotbah beberapa sesi. Tadi pagi sudah saya sampaikan sesi pertama, nah ini kedua. Kalau saudara ingin memahami lebih dalam, saudara bisa mendengarkan lagi apa yang saya sampaikan tadi pagi. Dan malam hari ini sesi yang kedua, nanti di sesi yang ketiga saya akan lanjutkan saudara mengenai neraka. Nanti di minggu pertama, ya mata saudara jangan terlalu besar melihat saya ketika saya ngomong neraka. Neraka itu benar-benar ada saudara. Ya, itu real saudara. Ya, ketika saya pelajari, sungguh mengerikan. Lebih daripada yang kita bayangkan neraka itu seperti apa saudara. Karena Al-Firman berkata itu kekal adanya. Saya pernah menemukan ada tulisan-tulisan atau argumen-argumen orang di Facebook ya atau di YouTube. Mereka tidak percaya bahwa neraka itu ada. Ya, tapi saya mau katakan Yesus yang Tuhan yang kita percaya itu menyatakan bahwa neraka itu ada saudara. Jadi kita harus percaya. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, saudara harus berpegang pada apa yang Yesus sampaikan. Bahwa itu adanya saudara. Ada amin? Ya, itu bukan main-main saudara. Ya, nanti di minggu pertama saya akan menguraikannya, mengajarkan kepada saudara. Cukup panjang saudara. Ya, saya berharap saya bisa menjelaskannya kepada saudara dengan baik saudara. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi saudara. Coba kita buka kembali Lukas pasal 16 ayat 19. Sampai 31. Kita akan belajar dari kisah Lazarus dan orang kaya ini saudara. Tadi pagi saya katakan saudara bahwa setiap manusia ya pasti akan mengalami yang namanya kematian saudara. Saudara harus sadari bahwa hidup kita di dunia ini begitu singkat sekali saudara. Walaupun mungkin beberapa kita merasa sudah umur 50, ada yang mungkin menembus angka 60, ya 70, 80, mungkin ada yang terakhir di kota ini, ya seorang anak Tuhan umurnya 105 tahun. Kalau nggak salah satu jemaat satu gereja di kota ini saudara, ya kemarin baru meninggal saudara. Tapi kalau diukur secara kekekalan saudara, ya umur kita itu mungkin satu titik. Tapi dibandingkan kekekalan yaitu dengan satu titik dibandingkan dengan sebuah garis yang sangat panjang yang tidak ada ujungnya. Ya. Nah, karena itu tadi pagi saya sampaikan, saudara harus mengerti, selama kita diberikan kesempatan hidup satu titik itu saudara, ya, setelah itu maka kita akan menjalani garis panjang itu. Tapi tergantung selama kita hidup ini, ya, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Sebab itu akan berdampak kepada kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini saudara. Ya, sekali lagi manusia hidupnya itu sangat singkat. Haleluya. Saya berdoa saudara mengerti kehidupan kita yang sangat singkat ini yang terbatas sementara ini saudara. Dengan waktu yang sangat pendek saudara, ya adalah bijaksana kalau saudara dan saya mempergunakan waktu yang sangat singkat ini, waktu yang sangat pendek yang sementara ini saudara, ya dengan baik. Ada amin? Mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kita saudara dengan bijaksana. Kita tidak membuang ya waktu kita dengan percuma saudara. Tapi kita bisa mengisi waktu-waktu yang singkat ini saudara. Dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bisa memuliakan Tuhan. Katakan amin. Hal-hal yang bernilai saudara. Sehingga waktu kita nanti selesai dengan kehidupan kita di dunia ini saudara. Kita tidak akan pernah menyesal. Karena sudah ada banyak hal yang baik yang kita lakukan selama kita hidup saudara. Saya mau katakan dengan saya baik-baik. Mungkin saya sering sampaikan ini kepada saudara. Orang yang paling menyesal adalah orang yang bisa melakukan sesuatu, yang mampu melakukannya. Terutama dalam hal-hal yang baik saudara, bukan hal-hal yang jahat. Ya, tapi dia tidak melakukannya. Dia akan paling menyesal saudara. Awal kejatuhan manusia adalah karena manusia tahu yang baik tapi tidak melakukannya saudara.
Saya percaya nanti kalau semua kita pulang kembali ke surga nanti, saudara bertemu dengan engkong moyang kita yang bernama Adam. Saudara coba tanyakan kepada beliau, ya, apa yang paling engkong sangat sesali dalam kehidupannya? Saya yakin dia akan menjawab satu hal. Waktu eyangmu itu, ya, eyang putri kalau bahasa Jawanya gitu kan, ya, itu lagi di pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada iblis datang menggodanya. Tapi eyang Akong membiarkan itu. Lalu eyang putri mengambil buah itu, memakannya. Saya diam. Dan itu yang paling membuat saya paling menyesal. Saya yakin itu saudara. Sebab saudara dan saya akan ketemu Adam nanti saudara. Ada amin? Haleluya. Dan hari ini, perhatikan baik-baik. Ya, sesi yang kedua ini, pelajaran yang kedua ini saudara. Kita akan melihat bahwa manusia sesungguhnya, ya, ketika dia mengakhiri kehidupannya di dunia saudara. Ya, yang akan baik. Keberadaannya, eksistensinya saudara, itu tidak pernah berakhir. Itu kekal adanya saudara. Kita baca bersama-sama dulu yuk. Pasal 16, mulai kitab Lukas ayat 19 sampai ayat yang ke-31 saudara. Saya ayat yang ke-19, saudara ayat yang ke-20, kita silih berganti. Perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 22, 3. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak seberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau yakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Saudara, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi pagi saudara. Kita tahu saudara bahwa orang kaya dan Lazarus itu menjadi sebuah kehidupan yang sangat kontras. Orang kaya itu sangat kaya sekali sehingga dikatakan setiap hari dia berpesta. Ya, tapi Lazarus miskinnya sangat miskin sekali saudara. Ya, sampai dikatakan saudara, dia tidak punya uang tanda petik ya untuk membeli perban. Kenapa? Karena anjing-anjing itu menjilat boroknya saudara. Luka-lukanya itu. Artinya dia tidak punya uang untuk menutupi luka-lukanya itu saudara. Ya, tapi Alkitab berkata orang kaya itu dan Lazarus dua-duanya pada akhirnya mati. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu. Pada akhirnya ngomong sama dia, kamu akan mati. Ya, betul itu serius. Ya, saya paling senang ketika pelayanan, ya penghiburan atau kedukaan saudara. Saya paling senang. Sebab disitulah
kita bisa melihat betapa fananya kehidupan manusia. Betul. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah merenungkan kematian kita, maka saya katakan hidup kita akan menjadi hidup yang kurang bijak. Kita hidup sesuka kita merasa kita bisa, kita merasa kita punya, kita bisa melakukan apapun yang kita mau lakukan. Dan seringkali membuat kita menjadi orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan, saudara. Tapi biarkan hari ini ketika saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, ya, dalam konteks yang kita pelajari dari ayat yang Tuhan, yang ini perumpamaan yang Yesus sampaikan, ya, bahwa dua-duanya orang kaya dan orang miskin itu pada akhirnya mereka mati, saudara. Itu artinya saudara dan saya juga sama. Entah saudara orang kaya, entah saudara orang miskin, entah saudara punya penjabatan, punya pendidikan atau tidak. Ingat baik-baik, saudara dan saya pasti akan mati, saudara. Amin. Karena itu hidup adalah mempersiapkan kematian. Sama-sama katakan, hidup adalah mempersiapkan kematian. Ya, jadi kalau saya ngomong soal kematian hari ini dan juga 2 minggu depan, saudara jangan kaget ya. Saya berharap mata saudara jangan terlalu besar untuk melihat saya. Ya, amin. Kalau saya ngomong, saudara sering-sering senyum lah gitu kan. Supaya gak tegang, saudara. Haleluya. Nah, Alkitab berkata orang kaya dan Lazarus itu dua-duanya mati, saudara. Tapi apakah keberadaan mereka, hidup mereka itu berakhir juga? Tidak. Memang setiap manusia yang hidup, sekali lagi dengarkan baik-baik, ketika kehidupannya berakhir di dunia, saudara, maka keberadaan manusia sebagai makhluk kekal itu tidak pernah berakhir, saudara. Karena ada kehidupan selanjutnya setelah kehidupan di dunia ini, saudara. Kalau saudara baca di ayat 22, saudara, dikatakan begini. Ya, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Berarti ketika Lazarus mati, saudara, kehidupan dunianya berakhir. Maka kehidupan selanjutnya, saudara, dikatakan dia beralih. Di mana? Dia duduk di mana? Di pangkuan Abraham. Terjemahan lainnya dikatakan, saudara, dia bersandar di dadanya Abraham. Nah, apa maksudnya duduk di pangkuan Abraham atau bersandar di dadanya Abraham, saudara? Buat orang Yahudi pada abad pertama, saudara, biasanya mereka itu, saudara, ketika melakukan perjamuan, saudara, maka makanan-makanan disediakan itu akan ditaruh di meja perjamuan. Nah, biasanya meja perjamuan, saudara, bentuknya jauh lebih rendah daripada meja-meja yang kita gunakan pada zaman sekarang, saudara. Kalau zaman sekarang lebih tinggi gitu kan. Kalau zaman dulu, saudara, itu rendah sekali. Kayaknya model apa ya? Di atas sedikit orang-orang Jepang. Kalau Jepang duduk di lantai, tapi kalau orang Yahudi tidak, saudara. Ya. Nah, saudara, tingginya biasa kira-kira ya di atas lutut lebih lah seperti, saudara. Ya. Nah, biasanya ketika perjamuan dilakukan, saudara, maka orang-orang yang datang itu, yang menikmati perjamuan itu, saudara, mereka akan duduk di sekeliling kursi-kursi itu, saudara, yang disediakan. Dan Alkitab berkata, Alkitab mencatat, ya, ketika para perjamuan malam, di mana Yesus bersama dengan para murid-muridnya, saudara, ya, melakukan perjamuan, saudara, maka ada seorang murid yang bernama Yohanes, itu dia bersandar dekat Yesus, saudara. Coba dibuka Yohanes 13. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekatnya. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya, saudara. Ketika Alkitab menuliskan, saudara, bersandar, saudara, itu artinya betul-betul dia sandarkan kepalanya, saudara. Dekatnya, saudara, seperti itu. Nah, ketika Alkitab berkata Lazarus, ketika dia meninggal, lalu dikubur, Alkitab berkata dia beralih. Dia duduk di pangkuan Abraham. Dia bersandar di dadanya Abraham, saudara. Dan itu menandakan situasi pesta perjamuan. Itu berarti Lazarus sedang duduk di pesta perjamuan. Kenapa? Bapak kok bisa tafsirin seperti ini? Ingat baik-baik, orang kaya itu yang di dalam neraka itu dia melihat Lazarus duduk. Dia bilang apa? Suruh Lazarus celupkan air. Berarti ada makanan, ada minuman di situ, saudara. Oke? Nah, itu
Seperti itu saudara. Nah pertanyaannya, pesta perjamuannya diadakan di mana? Kan dikatakan tadi duduk di pangkuan Abraham. Abrahamnya di mana? Coba sekarang kita buka Matius 8 ayat 11. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi waktu Lazarus ada di pangkuan Abraham, itu artinya dia sedang ikut pesta perjamuan bersama dengan Abraham. Nah, di mana pesta perjamuan itu diadakan? Alkitab berkata, di kerajaan surga. Karena dikatakan akan ada banyak orang datang dari timur, dari barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Kalau begitu, Lazarus begitu dia mati, dibawa malaikat langsung kemana? Ke surga. Jadi begitu mati, Lazarusnya langsung ke surga. Bagaimana dengan orang kaya itu? Di Lukas 16 tadi saudara. Ayat 23 dibuka. Ya, dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Nah, saya mau tanya saudara. Menurut saudara, Lazarus itu dikubur atau tidak? Hah? Karena Alkitab tidak menguraikannya. Coba dibuka ayat 22. Alkitab berkata begini. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lazarus kan. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pertanyaannya, Lazarus dikubur atau tidak? Halo? Dikubur saudara. Pasti dikubur. Karena bagi orang Yahudi saudara. Ya, mereka tidak membiarkan ada mayat yang tidak dikubur. Sebab orang Yahudi begitu meninggal. Ya, maka mayatnya tidak boleh ditaruh melebihi matahari terbenam. Ya, sebelum matahari terbenam, itu mayat itu sudah harus dikubur. Seperti Yesus ketika tergantung kayu salib saudara, seperti itu, maka diturunkan cepat-cepat lalu dimasukkan ke dalam kubur saudara. Ya, tapi Alkitab kenapa tidak mencatat Lazarus itu dikubur? Kenapa Alkitab mencatat orang kaya itu dikubur saudara? Kelihatannya si kaya itu begitu meninggal. Ya tadi pagi saya katakan penguburannya, proses penguburan saudara. Itu pasti diadakan seperti pesta. Dan mungkin berhari-hari. Makanya dicatat saudara. Dan kita memberitahukan kita saudara. Ya, orang kaya itu mati lalu dikubur. Dan sementara 23. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dengarkan baik-baik saudara. Begitu dikubur lalu kemudian dan sementara. Artinya mungkin belum sampai tutup petinya atau tanah menutupi petinya saudara. Dikatakan dan sementara ia menderita sengsara. Di mana? Di alam maut. Kata alam maut di sini diambil dari bahasa Yunani saudara, disebut dengan kata Hades. Sama-sama sebutkan Hades. Nah, kata Hades itu artinya apa? Neraka. Ya. Di ayat 23 saudara menjelaskan, dikatakan alam maut itu seperti apa sih tempatnya? Itu tempat yang sangat menderita. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Berarti neraka itu tempat apa? Sengsara, saudara. Dia menderita sengsara. Lalu kemudian di ayat 24. Ya. Ayat 24. Lalu ia berseru. Ya. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyujudkan lidahku. Sebab aku sangat apa? Kesakitan dalam nyala api, saudara. Berarti, saudara, di dalam neraka, di alam maut, saudara. Dia mengalami sengsara, dia mengalami kesakitan. Bahkan, sudah bisa bayangkan ya. Satu titik air, sampai-sampai dia minta untuk bisa melegakan penderitaannya itu saudara. Satu titik. Nah, minggu depan saya akan mengajarkan bagaimana
secara jiwa kita bisa merasakan penderitaan itu. Saya akan bawa saudara bisa menghayatinya. Itu betapa mengerikan. Ketika saya pelajari itu saudara tuh, saya gak berani main-main dengan hidup saudara. Karena betapa mengerikan di neraka itu saudara. Ya, berarti di alam maut, di Hades itu saudara, orang kaya itu menderita sengsara dan kesakitan oleh nyala api saudara. Jadi kalau di alam maut saudara digambarkan sebagai tempat yang menderita, tempat kesengsaraan saudara, tempat penderitaan oleh karena nyala api saudara. Saya mau nanya saudara, ya, di mana Alkitab mengatakan, yang menyatakan tempat yang ada nyala apinya setelah mati? Loh, gak ada tempat lain kan? Bukan di Mars, di Pluto. Pasti itu di neraka saudara. Mungkin saudara pernah dengar gak? Ada pengajaran tentang api penyucian, purgatori. Yang orang-orang Katolik mempercayainya saudara. Saya mau katakan dengan baik-baik, itu tidak ada di dalam Alkitab. Nggak ada di Alkitab yang namanya api penyucian. Ya, yang dipercayai oleh orang-orang Katolik saudara. Purgatori itu tempat penyucian. Orang-orang kalau dia semasa hidupnya, kalau dia berdosa saudara, dan dosanya itu banyak, atau dosanya itu besar, maka orang itu langsung akan dilemparkan ke neraka. Tapi kalau orang dosanya kecil saudara, maka dia akan dimasukkan ke dalam purgatori, api penyucian saudara. Dan di dalam api penyucian purgatori itu saudara, dia punya kemungkinan untuk bisa pergi ke sorga. Ya, lewat apa? Tergantung orang-orang yang masih hidup. Nanti orang-orang yang masih hidup itu akan mendoakannya. Saudara, itu sebabnya di Katolik diajarkan ada misa arwah. Ya. Berhubungan dengan arwah. Ya. Kalau misalnya ada keluarga saudara yang meninggal, kalau dosanya itu besar, apalagi dia tidak percaya Yesus, langsung dilemparkan ke neraka. Tapi kalau dosanya kecil, dia akan dimasukkan ke dalam purgatori itu, api penyucian saudara. Nah, tugas saudara yang masih hidup, keluarganya, itu berdoa untuk dia. Ya, keluarganya berdoa terus dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu bagaimana dia bisa pindah dari tempat api penyucian itu saudara, pindah ke surga saudara. Itu dikatakan saudara, ya. Itu ada supply dari para orang kudus, para santo, para orang suci. Nah, ajaran ini mengajarkan begini. Ya, saya berikan contoh supaya saudara lebih paham. Misalnya Tuhan menetapkan untuk orang masuk surga, misalnya ya, imannya itu harus sampai level 10. Ya kan? Level 10, ini contoh. Untuk masuk surga, ya, level berapa? 10. Tapi ada orang-orang suci, para santo, orang-orang kudus itu saudara, itu levelnya pasti lebih tinggi. Ya, levelnya misalnya 15 saudara. 10 aja membuat mereka itu langsung masuk surga. Tapi dia punya level iman itu 15 saudara. Nah, yang 5 itu disimpan. Waktu saudara berdoa, ya, untuk keluarga saudara yang sudah meninggal, yang disimpan di dalam api penyucian saudara, ya, ketika saudara berdoa, maka yang 5 itu punyanya orang-orang kudus, para santo itu, para santa itu bisa disuplai untuk keluargamu yang sudah meninggal. Supaya ditambahkan imannya, lalu mereka bisa masuk dalam surga. Ya, ini mengajarkan orang mati tidak langsung ke neraka, tidak langsung ke surga, saudara. Tapi masuk terlebih dahulu ke dalam api penyucian. Saya mau katakan ini pengajaran yang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena dosa itu tidak bisa disucikan oleh apapun selain darah Yesus. Betul? Nggak bisa disucikan dengan api. Nggak bisa.
Alkitab berkata, baca kitab Ibrani itu, tanpa penumpahan darah dan pengorbanan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Nggak ada. Nggak ada saudara. Nah saya mau katakan itu penghinaan. Penghinaan apa? Penghinaan terhadap karya Yesus di atas kayu salib. Kalau masih ada pengampunan dosa setelah mati saudara. Ya. Dan dari teks kisah Lazarus dan orang kaya ini kita mengetahui begitu mati mereka kemana? Lazarus ke surga. Orang kaya itu kemana? Ke neraka alam maut saudara. Jadi waktu orang kaya itu mati saudara, dia langsung ke Hades, ke alam maut, ke neraka saudara. Sedangkan Lazarus begitu mati saudara, dia langsung dibawa malaikat ke surga. Orang kayanya ke neraka saudara. Berarti setelah mati, ya kisahnya di dunia selesai. Tapi kehidupan selanjutnya itu baru dimulai. Karena keberadaan manusia sebagai makhluk kekal tidak pernah berakhir. Masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini saudara. Haleluya. Amin. Itu eksistensinya saudara. Beda dengan binatang. Manusia diciptakan sebagai makhluk kekal. Tapi kalau binatang tidak. Coba buka Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3:11 berkata begini. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Kalau binatang diciptakan, dia tanpa sifat kekekalan saudara. Begitu Allah menciptakan manusia saudara. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan gambar dan rupa Allah itu salah satu sifatnya adalah unsurnya. Ada unsur kekekalan saudara. Dan unsur kekekalan ini diberikan kepada manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk kekal. Sekali dia diadakan, sekali dia diciptakan saudara. Dia tidak pernah hilang saudara. Dia tidak pernah akan lenyap saudara. Sekali lagi, sekali dia diciptakan, dia ada saudara. Maka keberadaannya itu akan terus menerus tanpa hilang saudara. Kalau binatang, anjing, kucing, babi, begitu diciptakan. Lalu kemudian ada orang datang memotong gitu kan. Menyembeli seperti itu. Lalu kemudian dijadikan samcen, dibakar jadi sate, dibakar guling seperti itu. Jadi bipang gitu kan. Ya kan. Ketika dipotong seperti itu, maka dia menjadi tidak ada lagi saudara. Tapi manusia ketika diciptakan, dia jadi ada. Ada Johnny, ada Jimmy, ada Tommy. Sekalipun si Jimmy, si Tommy, ya kan itu mati saudara. Tapi dia tetap ada selama-lamanya saudara. Karena itu kematian bukanlah akhir dari kisah kehidupan manusia saudara. Tapi kematian adalah gerbang jalan menuju kehidupan kekal. Yakni saudara, kita dibawa ke dalam dimensi yang namanya dimensi rohani saudara. Nah saudara harus mengerti saudara ya. Kehidupan kekal itu saudara. Itu bergantung, sangat bergantung dengan kehidupan kita yang sementara, yang fana di dunia ini saudara. Itu sebabnya ada seorang pendeta yang tidak percaya ke neraka. Dia berkata begini. Saya sebutkan namanya lah saudara. Itu sudah heboh di YouTube kok. Namanya pendeta Rudy Pan. Dia berkata begini. Masa ada Allah yang seperti monster. Ya anggap itu Allah itu monster. Kalau Allahnya begini. Manusia dalam kefanaan melakukan dosa. Lalu sebagai dampaknya dia harus melalui hukuman. Kekal selama-lamanya. Itu gak fair dong. Diilustrasikan. Wong dunia aja manusia. Ya kan. Paling kalau dia hukuman paling berat. Dihukum mati. Itu pun sekali aja. Stop sampai di situ. Kalau narkoba, gembong narkoba dihukum mati. Atau yang bukan gerbong itu berapa tahun. Yang curi ayam berapa tahun. Yang korupsi berapa tahun. Masa Allah menghukum manusia seperti itu. Tapi Alkitab berkata, memang seperti itu saudara. Sekalipun dia pendeta menjelaskan seperti itu, dia tidak yakin akan Alkitab. Ini perkataan Yesus loh. Nah saya mau katakan, Yesus mengajarkan, menyampaikan soal neraka itu lebih banyak daripada soal surga.
Yesus menyampaikan soal penghukuman itu lebih banyak daripada soal tentang kasih. Betul saudara? Pelajari Alkitab itu. Serius sekali. Karena itu kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mesti percayakan perkataannya. Bukan dengan logika kita. Bukan dengan kebenaran-kebenaran di luar firman Tuhan. Amin? Ya. Dengarkan baik-baik. Kehidupan kekal nanti yang selama-lamanya yang tak pernah berhenti, tak pernah hilang itu sangat tergantung bagaimana kehidupan kita yang saat ini. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata begini. Setiap orang dikatakan akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya selama hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi bagaimana kehidupan kekal kita ditentukan oleh kehidupan kita yang saat ini, saudara. Haleluya. Jika ada orang yang tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, atau jika ada orang percaya bahwa mati membuat keberadaan kita itu berhenti, karena ada ajaran-ajaran seperti itu. Saksi Yehova, bahkan di Advent mengajarkan seperti itu, saudara. Itu sebabnya hari ini saya tidak tayangkan secara live di Facebook, tapi lewat YouTube kita. Ya, kenapa? Karena ini akan menyangkut perbedaan-perbedaan itu. Saya takut nanti disalah gunakan orang untuk membawa kita melanggar undang-undang IT, saudara. Itu sebabnya saya tidak tayangkan secara live, Facebook live, saudara. Seperti itu, saudara. Ya. Kalau ada orang-orang percaya seperti itu, ketika mati maka keberadaan manusia hilang, lenyap atau berhenti sementara, saudara. Maka saudara, dengarkan baik-baik, apa artinya hidup ikut Tuhan? Seperti lagu tadi, mengikut Yesus. Apa artinya kita melawan nafsu kita? Apa artinya kita berjuang melawan keinginan-keinginan daging kita? Jikalau semuanya hanya berakhir di lubang kubur ketika manusia mati lalu kemudian lenyap, tidak ada apa-apa lagi. Saudara, kalau begitu lebih baik kita seperti orang kaya tadi. Pesta pora, makan, foya-foya. Lakukan apapun yang kita mau. Kenapa? Karena begitu mati semuanya berakhir. Itu yang ada di pikiran orang-orang Kristus, saudara. Orang-orang Korintus, Ya. Itu sebabnya Paulus menegur mereka. Coba dibuka 1 Korintus 15 ayat 32. Paulus berkata begini, jika orang mati itu lenyap begitu saja dan tidak dibangkitkan, ya, maka marilah kita makan, marilah kita minum, sebab besok kita akan mati juga. Tapi kalau saudara baca selanjutnya, Paulus berkata tidak seperti itu. Paulus berkata jangan kamu sesat. Itu pikiran yang salah. Yang benar adalah setelah mati ada kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu sangat bergantung dengan kehidupan saat ini, saudara. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, saudara, bahwa ada kehidupan setelah kematian, adalah bijaksana. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan kita saat ini untuk yang akan datang. Ada amin? Betul. Buka kembali Lukas 16 ayat 23. Dikatakan, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Kenapa orang kaya ini sampai masuk ke alam maut, ke neraka, saudara? Rupanya kehidupan yang Tuhan berikan buat dia dari dunia. Dia sangat kaya. Tapi dia lupa bahwa setiap kekayaan atau apapun itu yang Tuhan berikan itu, yang mungkin tanda petik cara manusia dihasilkan lewat kerja kerasnya, tetap itu Tuhan yang memberi, Tuhan mengaruniakan. Karena kalau sudah baca di surat di kitab Injil Yohanes Pembaptis berkata begini, tidak seorang pun dapat mengambil bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari surga. Jadi orang sepintar apapun, ketika dia bisa menghasilkan kekayaan sebesar apapun, ingat Tuhan yang memberikan karunia kepada dia. Tuhan yang mengaruniakannya, saudara. Tapi orang kaya ini dia lupa
Bahwa semua yang dia miliki mesti dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi akhirnya dia tidak menyadari itu. Dia lakukan semau dia, sesuka dia, saudara. Akhirnya membuat dia dilemparkan ke neraka. Benar kata Tuhan Yesus. Orang kaya sukar masuk surga. Karena kekayaan seringkali membuat orang jadi sombong. Lupa diri. Siapa dia sebenarnya, saudara. Pertanyaannya, apakah kalau begitu kaya itu dosa? Kaya itu tidak bisa masuk surga? Tidak. Di surga juga ada orang kaya. Contohnya Abraham. Abraham kan kaya kan? Dia ada di surga. Abraham di dunia ini dia kaya banget. Tapi dia masuk surga. Tapi kaya itu tetap mesti hati-hati. Karena itu peringatan Yesus. Orang kaya sukar masuk surga. Lebih gampang seekor unta masuk ke lubang jarum. Daripada orang kaya masuk surga. Sekalipun sukar. Bukan berarti tidak bisa. Hanya kekayaan itu bisa menipu. Menjerumuskan orang jatuh. Haleluya. Si kaya dalam kisah ini saudara. Itu kelihatannya saking kayanya. Dia lupa segala-galanya. Dia lupa bahwa hidupnya itu singkat dan sementara. Dia lupa bahwa ketika dia mati nanti dia tidak membawa apa-apa. Dia lupa berbuat kasih kepada Lazarus. Dia lupa menolong Lazarus. Dan celakanya dia lupa beribadah. Kok Bapak bisa simpulkan begitu? Kok dia lupa beribadah, Pak? Bapak tahu dari mana dia lupa beribadah? Coba buka ayat 19. Saya akan uraikan buat saudara ini. Ayat 19. Ada seorang kaya yang apa? Selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan apa? Setiap hari ia bersukaria dalam setiap hari. Saya mau tanya, kalau setiap hari itu dia bersukaria, dia berpesta, kapan ada kesempatan dia beribadah? Betul nggak? Bukankah hukum Taurat, hukum Tuhan waktu itu yang dia mesti tahu, saudara? Tuhan mengajarkan kuduskan hari Sabat. Dan kalau sudah hari Sabat mesti sudah berhenti semua. Orang berhenti dari pekerjaannya mesti harus ibadah. Tapi orang kaya ini dia buat pesta setiap hari, itu berarti dia tidak tahu ibadah. Dia lupa kalau hidupnya itu tidak hanya berakhir di lubang kubur. Tapi lebih dari sebuah itu. Dia nggak tahu setelah lubang kubur dia jerumus ke lubang yang lebih dalam lagi, saudara. Dan celakanya orang kaya ini saya temukan. Kenapa dia tidak masuk surga tapi masuk neraka? Dia lupa baca Alkitab yang bisa menuntun dia kepada keselamatan. Mungkin saudara bertanya, dari mana Bapak kok bisa sampaikan begini, kok dia lupa baca Alkitab gitu kan? Ya, ini kan baik-baik. Nanti saya uraikan, saudara. Ya, dia lupa melayani. Selama di dunia dia terbiasa dilayani. Dia terbiasa memerintah. Sehingga karena dia biasa memerintah, saudara, sampai-sampai di neraka pun dia tetap memerintah. Apa yang dia perintah? Dia berkata, Bapak Abraham, suruh Lazarus itu. Dia minta dilayani, saudara. Ya, dia minta. Ini sepertinya bukan minta nih. Ya. Kalau demikian aku minta kepadamu, awalnya minta Bapak supaya engkau menyuruh, kan gitu kan? Berarti memerintah, saudara. Dengarkan saya baik, perhatikan ini baik-baik, saudara. Saya berharap Bapak Ibu saudara tidak tersinggung. Saudara yang mungkin tanda petik merasa kaya, saudara yang sudah kaya, saudara yang sangat kaya. Dengarkan saya baik-baik, saudara. Jangan tersinggung apa yang saya sampaikan, saudara. Ya, kalau saudara memberikan persembahan, kalau saudara memberikan sumbangan besar, memberikan persembahan besar ke gereja, itu wajar. Itu wajar.
Karena Tuhan memberi saudara besar. Karena Tuhan memberkati saudara dengan besar. Tapi kalau Tuhan memberi Anda besar, lalu engkau kasih sedikit, itu namanya keterlaluan. Betul enggak? Iya kan? Oh iya. Kalau Tuhan kasih penghasilanmu 10 juta, 50 juta, 100 juta. Masa kasih persembahan cuma goceng? Saya tidak persoalkan nominalnya, tapi hatimu itu loh. Ya. Kalau Tuhan kasih besar, lalu Anda kasih besar juga, itu sudah sewajarnya saudara. Tapi begini, dengarkan saya baik-baik. Ini istilah saya. Jangan sampai ketika Anda yang kaya, yang merasa kaya, dan yang sangat kaya, dengarkan saya baik-baik. Ataupun saudara yang mendengarkan secara live streaming, dengarkan saya baik-baik. Saudara. Jangan sampai ketika tangan kananmu memberi yang besar. Lalu ketika Anda tarik dari kantong keletan saudara. Ya, begitu tarik keluar, Anda ingin mengambil kuasa dan penghormatan. Supaya orang lain juga menghormatimu. Itu salah saudara. Itu salah. Ya, maaf ya, dengar saya baik-baik ya. Biasanya kalau orang-orang sudah kaya, dia punya pasti posisi. Entah dia pemimpin perusahaan, entah dia bos, entah dia tauke gitu kan. Betul nggak? Ya kan? Betul nggak? Yang kaya kan gitu kan. Rata-rata yang sudah kaya itu kan pasti di rumahnya ada pembantu juga. Kalau dia buka toko, dia pasti punya karyawan. Itu kan? Halo yang kaya-kaya sini. Sekali lagi jangan tersinggung, ini kan baik-baik. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, Anda sudah dihormati oleh karyawanmu, oleh office boymu. Di rumah Anda dihormati oleh pembantumu, oleh asisten rumah tanggamu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Waktu hari Minggu, engkau datang beribadah dan Anda masih mencari penghormatan manusia. Anda keterlaluan. Justru di sinilah belajar bagaimana Anda melayani, menghormati orang. Di sinilah tempat yang terbaik. Sebab di gereja itu banyak orang, bukan hanya orang kaya, bukan hanya pejabat. Tapi ada orang yang tanda pati secara sosial itu sepertinya level bawah. Ada pembantu rumah tangga, ada tukang cuci, betul? Ada office boy, ada karyawan buruh, ada pekerja keras seperti itu kan. Saudara, disitulah tempat yang terbaik saudara untuk melayani dan menghormati orang lain. Ada amin? Oh, yang amin pasti orang kaya. Ya, ini saya ajarkan saudara ya. Saya ajarkan kepada saudara ya, supaya saudara jangan salah. Saya berharap semua kita orang-orang yang kaya. Amin. Tapi kalau Anda di tempat lain, di kantor, di perusahaan, di toko, semua itu sudah menghormati Anda. Lalu di sini Anda masih tetap mengejar penghormatan, ya Anda salah. Tapi jangan juga Anda menghindar ketika Anda diberikan posisi untuk bisa melayani. Apalagi ditempatkan sebuah struktur, gitu kan. Anda bisa melayani orang, bukan untuk mencari sebuah posisi, tapi justru Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara. Ya, sebab dengarkan baik-baik statement saya. Saya pernah sampaikan di Mesbah Fajar itu saudara. Kalau orang mentalnya itu di bawah, dia akan kejar tuh level atas, level atas, level atas, level atas. Dihormati, 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 dihormati. Dimanapun dia akan terus kejar itu. Tapi kalau orang punya mental atas, ya kan, dia akan turun melayani di bawah. Dia akan turun melayani ke bawah. Sebab di atas itu masih kejar di atas, itu berarti mentalnya di bawah. Tapi kalau mentalnya orang itu betul-betul di atas, dia akan kejar yang di bawah. Gak perlu kejar di atas lagi. Ngerti ya maksud saya? Betul gak? Iya. Allah kita, Yesus, dia punya mental atas. Dia buktikan itu, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, dia turun ke bawah, dia layani. Saya tidak mengajarkan bertentangan dengan bagaimana kita mengejar karir kita ya, bukan ya. Maksud saya itu, kalau kita punya mental level atas, kita gak perlu kejar lagi. Untuk orang hormati kita. Karena kita sudah di atas. Halo,
Saya berdoa saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Beberapa saudara mengkerutkan keningnya saudara. Oke, kita kembali kepada orang kaya tadi Alkitab saudara. Perhatikan ayat yang ke-27 sampai 31. Ya. Alkitab berkata, ya, orang kaya itu berkata kepada Abraham, suruhlah Lazarus pergi ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang lagi dari saudara-saudaraku itu. Supaya mereka bisa diperingati dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan kelak masuk ke tempat ini, ke neraka ini. Lalu Abraham berkata apa? Abraham berkata apa kepada dia? Apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan itu. Kalau mereka tidak mendengarkan itu, maka mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Abraham berkata, pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi yang dapat menuntun mereka kepada keselamatan. Berarti implikasinya si kaya ini memang tidak pernah tahu kesaksian Musa dan para nabi. Itu artinya dia tidak pernah membaca Alkitab. Lalu apa inti dari kesaksian Musa dan para nabi saudara? Kisah Rasul 26. Ayat 22b mulai. Ya. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu apa? Yaitu apa? Oh iya betul. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang akan bangkit dari antara orang mati. Bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa-bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Coba. Kayaknya kok beda tulisannya, Engki? Coba buka Alkitab yang benar. Kisah 26. Atau saya yang salah? Oh betul. Ya. Berarti kesaksian Musa dan para nabi saudara itu adalah tentang Mesias atau tentang Kristus. Nah, sekarang siapakah Mesias itu atau Kristus itu? Buka Kisah Rasul pasal 28 ayat 23b. Kita begini, ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Berarti Yesus itu pusat kesaksian Musa dan para nabi. Coba buka lagi Yohanes pasal yang ke-1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan siapa? Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu berarti inti kesaksian Musa dan para nabi adalah tentang Yesus. Dan si kaya ini tidak percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi. Itu artinya dia tidak pernah membaca Alkitab. Akibatnya dia masuk neraka. Orang-orang perjanjian lama sebelum Yesus saudara. Kalau mereka percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi. Mereka beriman itu saudara. Sekalipun mereka belum lihat Yesus. Mereka diselamatkan. Tapi orang kaya ini kenapa tidak diselamatkan? Ternyata memang tidak membaca Alkitab dia. Dia kaya. Tapi kekayaannya membuat dia lupa segala-galanya. Dia lupa berbuat kasih. Dia lupa menolong Lazarus.
Dia lupa beribadah. Setiap hari dia berpesta. Dia lupa baca Alkitab. Dan yang paling penting saudara. Yang dia lupakan adalah. Dia lupa percaya kepada Sang Mesias itu saudara. Sehingga setelah kematian. Dia mesti menanggung hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Ada banyak orang yang seperti si kaya ini. Mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Sehingga lupa mempersiapkan hidup yang akan datang. Kalau saudara sadar hari ini saudara, bahwa hidup kita ini tidak hanya berakhir di lubang kubur. Kalau saudara sadar bahwa kehidupan yang akan datang itu sangat bergantung dengan kehidupan yang saat ini saudara, yang sekarang ini. Maka saya mau katakan sebagai hamba Tuhan. Nah saat ini saya berikan kepada saudara juga kepada saya. Persiapkanlah diri kita mulai sekarang. Dan persiapan yang paling mendasar adalah saudara mesti percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan itu yang saya beritakan kepada saudara. Saya tidak peduli saudara mungkin Pak, saya sudah jadi orang Kristen sudah lama. Sudah bertahun-tahun. Saya nggak peduli. Pertanyaannya, Anda sudah lahir baru belum? Anda sudah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Saya nggak peduli saudara jadi anggota gereja. Dimanapun. Ini berita mesti saya sampaikan dengan tegas saudara. Hari Kamis, ya waktu kenaikan yang saya sampaikan itu. Orang berkata, Bapak khotbahnya keras sekali. Enggak keras. Saya katakan, kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu neraka kalau mati. Tanggal 23, kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda tanggal 23 mati, Anda masuk neraka. Arogan sekali Pak, bukan. Saya sudah sampaikan, saya sudah berikan ilustrasinya, bukan arogan. Itu sebuah fakta kebenaran. Haleluya. Itu yang kedua saudara. Sekarang kita masuk yang ketiga. Terakhir. Kita masuk pelajaran tentang orang mati. Nanti saya akan lanjutkan di minggu pertama tentang neraka. Buka kembali ayat 22, 23. Di ayat 22, 23 itu menjelaskan Lazarus maupun orang kaya itu setelah mati langsung mana? Langsung pindah ke alam atau dimensi yang lain. Saudara. Berarti setelah mati maka roh orang itu atau jiwa orang itu ya, kalau saudara belajar tentang tubuh manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tapi ada ilmu ya yang mengatakan bahwa hanya dua, tubuh, jiwa itu disebut juga roh, seperti itu. Ya. Tapi saya lebih percaya tubuh, jiwa dan roh, saudara. Ya. Nah, setelah orang mati, saudara, maka rohnya itu atau jiwanya itu langsung dibawa ke dunia lain, saudara. Begitu Lazarus mati, Alkitab mencatat langsung malaikat membawa Lazarus itu ke pangkuan Abraham. Begitu orang kaya itu juga mati, saudara, lalu dikubur. Alkitab mencatat sementara itu ia menderita. Sekali lagi kata sementara itu mengindikasikan di waktu yang bersamaan. Artinya sementara dia dikubur atau waktu proses penguburan, saudara, dia sedang menderita di neraka, saudara. Jadi memang jiwa itu atau roh itu masuk duluan ke neraka daripada tubuh atau jasad masuk ke liang kubur, saudara. Matinya hari Minggu, hari ini hari Minggu, ya kan? Paling cepat dikubur hari, kalau bukan COVID, paling cepat dikubur, ya hari Selasa lah, 2 hari 3 hari seperti ini, saudara. Ya, belum lagi kalau ya orang-orang Chinese gitu kan, nunggu keluarganya, anaknya yang belum pulang dari Hong Kong, dari Taiwan belum pulang nih, gitu kan. Tadi siang habis kita makan di sini kita ngelayat lagi di depan. Ya beberapa minggu ini saya sudah pergi
ke pemakaman karena banyak orang dari jemaat-jemaat kita, orang-orang yang mereka kasih itu meninggal, saudara. Tadi kemarin sore ada jemaat kita, orang tuanya meninggal di kampung. Saya sore mau berangkat, nunggu satu teman, nggak jadi sampai jam 7 nggak jadi. Oh nggak jadi berangkat karena jauh di Papan Uduk di Lembah Bawang sana, saudara. Ya beberapa tahun yang lalu saya pernah masuk ke sana. Ya dan beberapa volunteer juga ikut jatuh-jatuh. Tadi dia kasih foto, saya utus ada satu staff sama satu volunteer untuk pergi berbelasungkawa, saudara. Dari subuh berangkat, tarik sore baru nyampe pulang seperti saudara. Ya, saya mau katakan kematian hari-hari ini begitu mendekat dengan hidup kita. Tadi pagi saya katakan, dulu kematian itu hanya diumumkan ya setahun sekali. Diumumkan oleh apa? Oleh badan BPS. BPS itu apa? Biro Pusat Statistik. Itu setahun sekali. Jumlah yang meninggal tahun ini. Di daerah ini, di kota ini, provinsi ini, di bangsa ini kan gitu kan. Di bangsa kita seperti itu. Itu setahun sekali. Dan orang-orang yang mengakses hanya orang-orang yang punya kepentingan untuk apa? Untuk meneliti, untuk membandingkan. Tapi hari ini, setiap hari kita bisa lihat berapa orang yang meninggal, yang mati. Betul gak? Jadi kematian itu sangat dekat dengan hidup kita. Saudara. Sekali lagi alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan kematian kita. Haleluya. Jangan berpikir kita akan hidup terus ya. Coba lihat kiri kananmu sekali lagi. Coba lihat kiri kananmu. Jangan lihat saya. Saya bilang lihat kiri kananmu. Bilang sama dia, kamu pasti akan mati. Yang di depan juga pasti akan mati. Betul. 3 minggu yang lalu kita melayani penghiburan di rumah duka. Saya ngomong sama begini. Kalau nanti Anda melihat gembalamu atau pendetamu itu tiba-tiba jatuh lunglai di atas mimbar, jangan kaget. Jangan kaget. Kalau Anda lihat saya mati di atas panggung, jangan kaget. Ya kan kapan saja kita bisa mati, betul? Ya kan? Caranya seperti apa? Nggak ada urusan. Karena orang bisa mati itu kena musibah, kecelakaan, sakit. Yang sehat-sehat juga mati kok. Kalau sudah waktunya. Betul nggak? Tapi rata-rata ya, saya berikan satu testimoni kesaksian. Saya baru tahu ya, kalau orang kena COVID, itu pikirannya itu pasti mati. Ketika saya baca tulisan Denny Siregar, ketika Bang Bilgaldo Sinaga itu meninggal, tahu nggak Bilgaldo Sinaga? Nggak tahu ya, itu siapa Pak? Itu kalau saudara ikuti di Facebook tahu lah. Denny Siregar mencatat itu, Denny Siregar siapa Pak? Nah, dia seorang juga penulis juga lah saya katakan. Ketika dia mengalami COVID, dia juga pikir mati loh. Dia sampai minta ampun maksudnya ampuni aku ya Allah, maksudnya dia Muslim. Sampai dia bilang tidak ada dosa terhadap orang tua atau siapapun seperti itu. Pikir mati. Saya berkata, ya ternyata betul ya. Karena bulan September yang waktu saya kena COVID itu pikirannya mati. Saya di loteng lantai 4 itu, saya merenung hidup saya itu. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau saya mati sekarang itu, saya gak tahu saya bertemu Tuhan atau tidak. Karena saya belum siap mati itu saudara waktu itu. Saya takut saya dilemparkan Tuhan ke neraka saudara. Itu sebabnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau panggil saya, jangan panggil saya dalam keadaan lemah ya. Panggil saya dalam keadaan menyala-nyala. Karena itu gembalamu di depan ini kalau khotbah menyala-nyala saudara. Karena setiap saat bisa mati. Gitu loh. Ya, saudara. Tapi Alkitab berkata, kalau orang mati saudara, ya, waktu dikubur, Alkitab berkata rohnya atau jiwanya itu sudah langsung ke surga atau neraka saudara. Sudah pindah dimensi. Dia tidak bisa beralih lagi ke dunia orang hidup. Atau yang neraka pindah ke surga atau surga ke neraka, tidak bisa saudara. Ya. Jadi Lazarus begitu mati saudara, atau orang kaya itu begitu mati saudara, itu dia tunggu 7 hari, 40 hari, baru lanjut ke surga atau lanjut ke neraka saudara. Karena itu kalau memperingati hari ke-7, hari ke-40, dengan pemikiran bahwa arwahnya itu masih gentayangan.
Itu pikiran yang salah. Kisah dari Lazarus dan orang kaya ini juga mengandung kebenaran yang begitu luar biasa. Dengarkan baik-baik. Manusia setelah dia mati saudara, rohnya sekali lagi tidak mungkin kembali atau pulang ke rumah. Dari mana kita tahu itu saudara? Perhatikan baik-baik saudara. Kalau orang mati, setelah mati dia bisa kembali ke rumah. Kan biasanya gini kan. Hari ketiga katanya dia akan pulang. Dulu. Ditaburin bedak atau tepung. Sepanjang dari pintu sampai ke belakang. Ya kan. Begitu besok pagi bangun. Tiba-tiba ada jejak kaki. Oh, Akong pulang. Atong pulang. Ya kan. Lalu mulai ngomong-ngomong. Kakak tahu. Jejaknya itu. Bukannya jejaknya. Semalam saya dengar piring bunyi. Atong lapar. Saudara, enggak seperti itu bohong saudara. Itu sebabnya saya tidak pernah takut terhadap setan. Saya tidak pernah takut terhadap orang yang sudah mati. Di gedung ini. Ini dulu banyak setannya. Sini banyak setannya saudara. Betul. Ini sudah mati 2 orang di sini dulu. Kalau situ kan panjang sekali saudara, nggak cukup waktu. Saya nggak pernah takut. Yang saya takut adalah manusia, setan. Yang bisa ambil balok lalu memukul gitu. Seperti itu yang saya takut saudara. Tapi kalau gentayangan pun yang saya nggak takut. Yang seperti itu saudara. Perhatikan baik saudara. Ketika Lazarus diminta oleh orang kaya itu, ya supaya apa? Supaya pergi ke rumah ayahnya saudara. Abraham berkata begini, tidak bisa. Jangankan Lazarus pergi ke rumah ayahmu, minta air saja. Abraham berkata begini, ingat gak bisa. Jadi waktu dia hidup saudara, dimensi jasmani, begitu dia mati, waktu dia hidup dia terima banyak hal yang baik. Begitu dia mati, dia masuk ke dimensi rohani, di neraka saudara. Dia langsung pindah ke dimensi rohani saudara. Berarti hidup yang sekarang itu dimensi jasmani saudara. Tapi kehidupan yang akan datang setelah kematian itu dimensi rohani saudara. Alkitab berkata ada jurang yang tidak terseberangi. Yang dari neraka tidak bisa ke surga, dari surga tidak bisa ke neraka. Uang sama-sama dimensi rohani aja gak bisa pergi, apalagi ke dimensi jasmani. Lalu mungkin saudara bertanya, Pak, kalau surga itu dimensi rohani, neraka itu dimensi rohani, sama-sama dimensi rohani gak bisa dikunjungi sudah, ya kan? Tapi kenapa kalau orang mati, ya rohnya itu bisa pulang? Kan gitu kan? Nah, sebelum saya jelaskan itu, kita buka dulu ayatnya. Ayub pasal 7 ayat 9 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Lanjut. Ayub 10 ayat 20. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak apa? Kembali lagi ke negeri yang gelap dalam dan kelam pekat. Betul? Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Oh, betul? Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Gak bisa kembali lagi. Lalu mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan orang yang pernah melihat penampakan-penampakan arwah orang yang sudah meninggal? Keluarganya kah, papanya, engkongnya kah, seperti itu. Saya tegaskan itu bukan arwah orang tersebut. Bukan arwah papamu, akongmu, eyangmu, bukan. Saudara, itu bukan arwah keluargamu, bukan arwah suamimu, bukan arwah istrimu yang sudah mati. Itu bukan arwah dari keluargamu, bukan saudara. Tapi itu setan yang berubah wujud. Pak, kok setan bisa berubah wujud jadi orang tuaku sih? Jadi mamaku atau jadi papaku, jadi keluargaku yang sudah meninggal itu. Iya.
Itu bukan hal yang sulit untuk dimengerti. Setan itu apa susahnya? Jadi malaikat terang aja dia bisa. Apalagi jadi keluargamu yang sudah meninggal. Dia kan pemalsu ulung. Dia kan tukang KW. Bukan kaleng-kalengan saudara. Dia jago itu. Kalau untuk menyerupai punya seperti saudara. Yang asli aja dia bisa buat palsu. Ada Injil asli dia buat palsu saudara. Ada nabi asli dia buat nabi palsu. Ada hamba Tuhan asli dia buat hamba Tuhan palsu. Ada Tuhan yang asli dia buat Tuhan yang palsu. Terus apa susahnya bagi dia? Kalau dia berubah jadi orang tuamu atau keluargamu yang sudah mati. Saudara. Ya Pak, tapi kenapa dia muncul persis? Rupa itu sama dengan rupa papaku, rupa mamaku, rupa atongku yang sudah meninggal. Ya iyalah, dia kan setan. Kalau dia muncul dalam rupa Pati Gajah Mada yang membawa pentungan gede. Atau muncul dalam wajah Adolf Hitler seperti itu. Apa manfaatnya bagi saudara? Betul? Dia mesti muncul dalam rupa orang yang saudara kenal. Supaya apa? Supaya dia bisa mempengaruhi saudara. Ngerti gak saudara? Halo? Ya. Karena itu jangan percaya dengan semua cerita atau dengan semua pengalaman tentang orang-orang yang sudah mati itu. Lalu bisa kembali ke dunia orang hidup. Ada roh gentayangan ke, aura penasaran ke, ya kan? Apalagi yang bisa balas dendam gitu kan? Itu nggak ada di dunia, itu hanya di Antv. Iya betul. Jangan percaya pengalaman orang yang berjumpa bermimpi tentang orang-orang yang sudah mati. Bahkan 2 minggu depan awal bulan saya jelaskan. Orang-orang yang pernah tanda petik dibawa ke neraka, melihat setan menyiksa, itu bohong juga. Saya akan jelaskan buat saudara secara teologis. Seperti saudara. Jadi kalau saudara melihat penampakan orang yang sudah mati saudara. Itu bukan arwah orang itu. Itu setan, tengking aja. Tengking aja. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat ketika bibi saya meninggal. Ya. Nenek saya itu paling sayang. Bibi saya yang paling besar. Amin tadi saudara. Dia kasih mimpi sama keluarganya. Dan keluarga cerita sama nenek saya. Mimpinya seperti apa? Dia bilang, Popo, mama itu ya, saya lihat dia lagi hujan panas. Dia lagi berteduh di bawah pohon pisang. Lalu mama berkata begini, saya gak punya rumah oh. Jadi kamu mesti buatkan rumah bagi saya supaya tidak kena hujan. Gitu kan. Padahal sudah ada kuburan saudara. Saudara yang terjadi saudara. Begitu nenek saya dengar seperti itu. Dia buatkan kuburan untuk dia. Saya berkatakan, saya bilang Po, itu setan itu. Bukan bibi. Kalau bibi percaya Yesus dia masuk surga. Kalau dia tidak percaya Yesus dia neraka. Iya saudara. Jangan percaya kalau ada roh atau arwah yang sudah mati bisa kembali atau bergentayangan saudara. Ya, karena itu kalau lihat kuburan, saudara mesti jangan takut. Berjaga-jaga boleh supaya jangan ada penjahat datang gitu kan. Ya kan, memukul saudara. Ya, kalau setan di situ, ya dia itu tanda petik saudara. Kalau saudara anak Tuhan, saudara terang. Dia gelap, dia gak bisa menguasai kita. Ada amin? Ada amin? Di kuburan itu kan hanya jasad-jasad aja saudara, tulang belulang itu. Kalau mayat kan gak bisa apa-apa lagi. Betul gak? Kalau gak percaya, saudara nanti pergi ke rumah duka itu, saudara coba yang sudah mati, saudara pukul bangun. Pukul dia, gak akan lawan dia seperti itu saudara. Ya, itu sebabnya kalau lihat kuburan, jangan takut. Amin. Coba lihat kiri kananmu. Itu muka-muka yang takut itu lihat kuburan. Termasuk juga jangan takut kalau tidur di kamar orang yang sudah meninggal. Iya, apalagi kita tahu kamar itu aduh bekas gantung diri.
Saudara, itu kan cuma fisiknya yang gantung. Rohnya sudah tidak ada. Sudah di alam baka, saudara. Enggak ada urusan dengan tempat tidurnya. Ya kan? Itu sebabnya saya lihat kalau orang-orang sudah mati keluarganya. Bakar inilah, bakar itulah. Yang masih baik itu diambil, kasih orang hidup. Jangan dibakar di situ. Haleluya. Amin. Tapi kalau saudara tidur di tempat tidurnya, lalu tiba-tiba saudara didorong-dorong, itu bukan dia, itu setan, tengking aja. Tengking aja. Betul. Ya. Saudara, saya bukan sok-sokan. Saya nggak mau dulu itu saya itu mantan pembantunya Tatung. Ya. Kita punya istilah begini, dari setan kecil sampai setan raksasa. Betul. Saya masih ingat, saya umur SMP itu saya hampir mati loh. Karena menjadi tumbal. Kita orang-orang Chinese ya. Kita punya tradisi untuk memutuskan kutu itu tiap tahun kita harus bayar. Saya bayar itu setiap bulan Mei, bulan 5, saya harus bayar. Bayarnya apa? Cari anjing hitam, ayam hitam. Keluarga saya juga seperti itu, papa saya, mama saya juga seperti itu. Tiap tahun dibayar, saudara. Ya. Dan saya masih ingat, waktu saya SMP itu, saya hampir mati. Tiap malam itu mimpi. Datang raksasa datang, mencekik leher. Sampai saya gak bisa ngomong, mama saya kaget. Muka pucat seperti, kenapa kau nak? Pergilah bawa ke orang pintar, ke dukun. Ya, sembuh seminggu. Seminggu lagi kambuh seperti saudara. Tapi sejak saya percaya Yesus, itu semua itu putus saudara. Begitu saya sudah tahu merasakan sesuatu, saya tengking. Di atas itu dulu pernah itu setan. Bisa bawa kursi pindah situ saudara. Saya begitu naik, dulu itu belum kita pakai, masih gelap-gelap. Saya naik ke atas, saya bilang setan kau kurang ajar ya. Tahu gak, gedung ini sudah kami bayar DP-nya, sudah jadi milik kami. Engkau tidak punya hak lagi, saya kelilingi, saya sirami minyak. Engkau harus pergi. Seperti itu kan. Saudara jadi, pergi dia. Ya, sebelumnya saya pernah ceritakan kan, kursinya itu bisa pindah. Sudah saya geser, bisa pindah ke tempat semula, aneh kan. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian ada teman datang dari kampung ikut sebuah seminar. Dia minta, saya boleh nginap di rumah gak? Saya bilang gak punya kamar, tapi kita punya gedung. Kamu boleh tidur di sana. Saya ngantar kasur di sini, dia tidur lah. Sudah tahu? Dia ikut seminar. Paginya saya datang, saya lihat pintu kok gak dibutuh. Nih anak ini bocengli nih. Dipercaya kok pintu gak tutup gitu kan. Walaupun gak ada barang berharga di atas. Saya panggil dia. Lalu kenapa kamu tidak tutup pintunya? Ada om, saya tutup tadi, saya tutup. Tutup om. 3 hari dia nginap di sini. Pulang saudara, dia SMS saya. Dia bilang, om, saya mau ceritakan. Sebenarnya 2 hari itu saya mimpi om. Setan datang kepada saya. Dia berkata, bilang sama Pak Pendeta. Tolong suruh dia pergi dari tempat. Aku berikan yang lebih besar lagi. Saya bilang sama dia, kenapa kamu tidak ngomong sama saya? Kurang ajar setan itu. Coba ketemu sama saya. Ngomong gitu kan. Lihat pelantara orang lain seperti itu. Ya, kita gak perlu takut sama setan. Ada amin? Roh yang dalam kita lebih besar. Satu kali ada teman. Ya. Dia pelayanan. Aduh sudah hampir jam 8 ya. Dia pelayanan ke satu kampung saudara. Ya. Biasa kalau udah pulang sudah agak maghrib. Biasa kalau sudah maghrib dia cepat-cepat jalan. Karena dia sendirian saudara. Bawa gitar. Ya cepat-cepat gitu seperti itu. Nah satu kali dia masuk ke kampung saudara. Dia lupa ngobrol-ngobrol asik ngobrol. Udah malam. Dia baru ingat udah malam. Oh pulang saudara. Dia lewati jembatan saudara. Dia tahu jembatan itu seringkali ada banyak penampakan saudara. Ya apa ini saudara? Ketika dia lewat itu. Dia lihat sesosok wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang terurai seperti itu. Dia kaget gitu kan. Dia kaget. Nah biasa kalau sudah kaget begitu. Keluarlah jurusnya gitu kan hamba Tuhan. Ya kan. Biasanya pakai. Kalau orang karismatik Pentakosta pakai nyanyi. Ya kan. Dia nyanyi apa? Hah? Dalam nama apa? Dalam nama Yesus ada kemenangan gitu kan. Dalam nama Yesus. Dalam nama apa? Iblis dikalahkan. Betul kan gitu kan? Tapi saking kagetnya, dia bukan nyanyi lagu itu. Dia lagu apa? Dalam Yesus
Kita bersaudara. Tapi begitu dinyanyikan, setannya kabur juga. Ternyata setan tidak mau berkawan, berkeluarga dengan hamba Tuhan saudara. Jadi jangan percaya saudara, misalnya ada orang, ada kecelakaan di satu tempat, lalu tempat itu menjadi angker. Dulu di tempat ini, di depan ini, hampir tikungan ini, banyak kecelakaan. Dulu kita masih di ruko, ada orang jual sayur pagi-pagi sama ibunya, 2 motor. Dia bisa langsung nyungsep tabrak tiang saudara. Sampai kita bawa pakai mobil ke Rumah Sakit Harapan bersama. Saya pikir mati gitu. Saudara, terkenal angkernya di situ. Ada banyak tabrakan. Beberapa bulan yang lalu, staf kita juga tabrakan saudara. Ya. Tengking aja saudara. Sekali lagi kalau ada penampakan orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal, sekali lagi itu bukan mereka. Itu setan saudara. Dan Alkitab berkata, kita dilarang berhubungan dengan arwah orang yang sudah mati. Apalagi minta petunjuk saudara. Buka Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Amin. Haleluya. Waktu cengbeng, sembahyang kubur, dengarkan sebaik-baik. Jangan lakukan itu saudara. Sebab Tuhan menentang kalau kita melakukan seperti itu. Mungkin saudara bertanya, Pak, bolehkah kita berdoa di kuburan? Nah, sekarang saya mau tanya, bolehkah kita berdoa di kuburan? Boleh nggak? Boleh nggak? Halo? Boleh nggak? Boleh berdoa di kuburan? Boleh-boleh aja. Ya kan? Tergantung apa yang didoakan, kepada siapa dia berdoa. Yang tidak boleh adalah berdoa kepada orang yang mati. Untuk orang yang mati saudara. Jadi waktu kita melayani itu, mereka Katolik, disuruh kita doa. Ya pikir kita akan doakan seperti orang Katolik, ada misa arwahnya gitu kan. Doakan, enggak, kita doakan apa? Saya awalnya agak menolak, tapi Tuhan kasih hikmat. Doakan dulu orangnya. Saya doakan keluarganya supaya diberikan penghiburan, kekuatan dan diselamatkan. Lalu kemudian Tuhan memberkati orang-orang yang akan melayani bersama-sama nanti pada hari sampai hari penguburan dan berjalan dengan baik. Udah, sampai di situ. Kita tidak berdoa kepada orang yang mati atau untuk orang yang mati saudara. Seperti itu. Jadi berdoa di kuburan boleh nggak? Boleh, kebetulan lewat kuburan tiba-tiba hujan gitu kan. Lalu kita berteduh di kuburan gitu. Tuhan Yesus tolonglah, hentikanlah hujan ini supaya hambamu ini bisa pulang ke rumah tidak basah. Itu nggak ada masalah doa seperti itu, amin. Yang tidak boleh adalah kita berdoa, Akong, bantulah cucumu itu. Besok ini sudah ulangan, beri kepintaran. Kalau Akongnya bisa jawab, jangankan kasih kau pintaran, Akong nggak pernah sekolah, gimana bisa kasih kau kepintaran seperti itu saudara. Ya, karena itu jangan percaya seperti itu saudara. Haleluya. Pak pendeta ini nggak ngerti perasaan gua saja. Terus terang Pak pendeta ya, saya itu sangat kehilangan dia. Saya masih sangat sayang dia. Sampai-sampai saudara mungkin nyanyi, oh Tuhan ku cinta dia. Apalagi ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Kalau saudara sayang dia dan dia sudah masuk surga percaya Yesus, saudara mesti percaya Yesus. Amin. Nanti saudara bisa ketemu dia di surga. Tapi kalau saudara dia masuk neraka, jangan nyusul dia. Karena dia masuk neraka aja saudara. Dia sudah sakitan, bagaimana dia bisa bermesra-mesra dengan saudara? Ya, haleluya, amin. Karena itu pahami benar saudara, begitu orang mati, dia tidak bisa kembali lagi. Haleluya, selesai. Sebenarnya masih ada yang terakhir saudara. Mau saya lanjutkan saudara? Atau kita selesaikan? Selesai ya, tutup ya.
Lanjutkan saya baik saudara. Saya berharap saudara serius dengan kehidupan ini. Ya, pesan awal saya sampaikan, kok hidup kita ini sementara. Belajar bijak. Sudah tahu waktunya. Di sana Tuhan berikan kita kesempatan untuk ibadah, berdoa, melakukan hal yang baik. Lakukanlah. Amin. Tapi yang terutama adalah, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan saya lewat live streaming, bukalah hatimu sungguh-sungguh untuk Yesus. Percaya Yesus. Dan ikuti semua arahan, semua kebenaran yang saya sampaikan. Amin.